Islam bukan agama yang berantakan, Islam bukan agama teroris, Islam bukan agama kejam dan sadis. Dia merdekakan negara ini dengan darah karena memperjuangkan bangsa dan negara ini. Maka kami akan mengikuti Nabi itu. Maka kami akan memerangi kalian. Rasul menjawab, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amal. Ya, ini programnya Mari Mengaji. Hijrah orang hijrah pula dia. Apakah bunga bank itu riba? Kehadiran FKUB ini Dari tarbiyah ahli sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Yang kita hormati pengurus Masjid Al-Hakim, yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita di sela-sela kesibukan kita hari ini, kita masih sempat bersama-sama melakukan sholat maghrib berjamaah di masjid yang indah, yang cantik, yang bagus ini. Satu-satu di antara masjid terapung yang ada di Indonesia ini, selain masjid terapung yang ada di Jeddah, Makkah Mukarramah. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah, kajian kita di maghrib ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah terkait dengan masalah keimanan. Sebelum ini kita telah menjelaskan apa itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena ada akidah lain dari selain akidah ahli sunnah wal jamaah inti, yaitu akidah Mu'tazilah, akidah Jabariyah, akidah kaum Khawarij, akidah kaum Murji'ah, akidah Qadariyah, akidah ahli sunnah saja, akidah Syiah yang pecah menjadi akidah Syiah Ismailiyah, akidah Syiah Qaramita, akidah Syiah Isna Asara, dan akidah Ahmadiyah.
Maka hari ini kita akan melihat bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah dalam aspek keimanan. Karena nanti akan kita lihat juga akidah ahli sunnah wal jamaah dari aspek keislaman, dan akidah ahli sunnah wal jamaah kita lihat dari segi keihsanan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau boleh kita akan berdiskusi atau akan berdialog dalam pertemuan ini. Akidah ahli sunnah wal jamaah dalam perspektif keimanan, kita sudah sadar bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada kadar baik dan kadar buruk yang oleh orang pengikut akidah Syiah beriman kepada imam. Ada 4 bentuk keimanan kita yang terkait dengan akidah ahli sunnah wal jamaah tentang iman itu. Yang pertama adalah iman bitaklid. Beriman dengan cara taklid. Ada taklid itu yang bersifat buta. Ada taklid itu dalam bentuk muttabi', ada yang diikuti. Ada taklid itu dengan tauqif atau takhir, memilih di antara pendapat-pendapat para ulama tauhid. Beriman kepada Allah, Rasulullah, malaikat, kitab, hari akhirat, dan kadar baik dan kadar buruk itu yang mereka hanya taklid. Mungkin karena taklidnya itu karena tidak punya waktu untuk mencari ilmu, karena kehidupan ekonominya yang tak memadai sehingga tak pernah sempat ke masjid, tidak pernah ke surau, tidak pernah mengaji, tapi dia percaya kepada Allah. Dia percaya kepada malaikat yang menjaganya. Dia percaya kepada Nabi sebagai ikutan panutan. Dia percaya kepada kitab Al-Quran sekalipun dia tak pandai baca Al-Quran. Bahkan itu paling banyak itu tak pandai baca Al-Quran dia. Percaya dia adanya alam barzakh, ada yaumal mahsyar, yaumal hisab, yaumal mizan, yaumal sirat. Ada yaumal mizan, ada nanti surga, neraka. Neraka itu percaya pula dia ada neraka wil, ada lazza, ada sakor, ada jahim, ada utama, ada hawiyah, ada neraka jahanam. Percaya dia. Dari mana dia percaya? Dari ungkapan, dari kata-kata orang lain. Tapi seperti apa dia belajar tentang itu? Dia tidak pernah. Dia tidak belajar, dia hanya itu saja. Kadang-kadang dia sholat, kadang-kadang tidak.
Kalaupun ada solat juga dia, tapi solatnya tak ngerti pula dia dengan solat itu, mana dia tak belajar. Tapi dituduh dia tidak percaya, tidak beragama Islam, tak mau pula dia. Tapi ketika dia ditanya pula tentang bagaimana beriman kepada Allah dan pelajari Islam, dia tak ngerti pula. Namanya iman bitaklid. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada iman bitaklid itu dalam bentuk muttabi'. Dan ini terjadi dalam praktek masyarakat. Saya ini memang tak belajar Ustaz, saya tak tahu, tapi saya mengikuti ungku ini. Kalau kita pergi ke Priaman tak banyak juga, one-one, uniang-uniang, ajo-ajo, tuanku sidi-sidi itu yang belajar agama, tapi dia cukup patuh kepada tuankunya. Ajo, ajo lun puaso le jo. Urang lah puaso jo aja petang le. Kecek ungku ambo alun tampak bulan le. Jadi bila jo puaso? Ya bila ungku ambo menginstruksikan bahawa kita puasa hari Kamis, sementara orang sudah puasa ini hari Selasa. Apa namanya? Dia taklid dengan bentuk al-muttabi'. Dia mengikuti ungkunya, dia mengikuti suhunya, dia mengikuti gurunya, dia mengikuti syekhnya. Tak jarang juga di Sumatera Barat ini yang paling unik itu oleh sahabat kita di kota ini juga. Orang belum puasa dia sudah puasa. Ditanya pula jamaahnya, oh bila puasa? Lah 2 hari mau puasa. Bukankah pemerintah menetapkan puasa 2 hari lagi? Kecek guru ambo, awak dulu puasa. Apa namanya? Taklid bil muttabi'. Dia taklid tapi dengan mengikuti gurunya, mengikuti pemimpinnya. Bapak Ibu hadirin, ini adalah termasuk yang terbanyak. Ini yang paling banyak cara mereka beriman, ahli sunnah wal jamaah dalam mendudukkan posisi keimanan mereka kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhirat, dan kepada adanya kadar baik dan kadar buruk itu. Oleh karena itu, dalam prakteknya, apapun yang dibuatnya, apapun yang dilakukannya, dia dulu meminta pendapat gurunya. Guru, ongku, kami mau ke sawah ini. Hari apa, jam apa, tanggal berapa, waktu yang terbaik bagi kami untuk pergi ke ladang. Ini anak kami mau pergi merantau ini, rencananya mau ke Jakarta. Mudah-mudahan dapatlah nasib baik di Jakarta, karena di rumah ini menganggur ini ungku. Hari apa, jam hari apa, tanggal berapa, katiko bayi, bulan bayi, anak kami berjalan. Bentuk itu juga mereka kalau pergi ke sawah, ke ladang. Begitu juga mereka bahkan menikahkan anak mereka. Tidak seperti yang berlaku secara umum orang nikah hari Jumat. Tak mesti itu bagi mereka. Bisa saja hari Selasa hari yang baik, bisa saja hari Senin, bisa saja hari Minggu. Baik. Begitu juga terkait nanti dalam bidang keislaman mereka, dalam bidang ibadah mereka mengikut gurunya saja. Bila bertentangan dengan gurunya sesuai dengan keyakinan mereka, ditanya, Ajo, kenapa Ajo tak mau mengaji?
Kayak guru yang ini gurunya baru datang, ini gurunya hebat sekali ini. Saya bukan tidak mau mengaji, Ustaz, tapi saya kalau mengaji dengan guru lain, nanti saya tidak satu payung di akhirat bersama ungku saya. Artinya apa? Indak sapayung ambo jo guru ambo nanti di akhirat. Oleh karena itu saya mengaji anak untuk guru tertentu saja, Ustaz. Apa kata guru saya itulah yang saya lakukan. Kalau begitu Bapak tidak menerima ilmu pengetahuan yang lain. Bukan tidak menerima, kami terima ilmu lain itu, tapi kami amalkan apa yang disampaikan oleh guru kami. Namanya taklid bil muttabi'. Dia taklid tapi mengikuti, ada yang diikuti. Yang kacaunya Bapak Ibu yang hadir ini, sudahlah kita taklid, yang kita ikuti dalam berakidah tidak jelas, yang kita ikuti dalam ibadah tidak jelas, yang kita ikuti dalam muamalah tak jelas, yang kita ikuti dalam bentuk akhlak tak jelas. Ini yang paling berbahaya. Dalam fikih dikatakan Syafi'i, tidak dikatakan Maliki, tidak dikatakan Hambali, tidak dikatakan Muhammadiyah, tidak dikatakan NU, tidak pula dikatakan Al-Wasliyah, tidak pula dikatakan Wahabi, tidak jelas pula dikatakan Salafi, tidak pula, pokok tidak jelas. Dalam bahasa Padang, ikut orang yang tidak bakat tentuan, tidak jelas, tidak ada ideologinya, tidak jelas identitasnya. Kalau ini jelas, ini kelompok orang Muhammadiyah, tidak masalah. Ini kelompok NU jelas, ini kelompok Tarbiyah Perti pasti, ini kelompok Wahabi jelas, ini kelompok Jamaah Tabligh jelas pula. Ikut tidak ada cialah aja. Ujung-ujungnya nanti orang yang semacam ini namanya orang kebanyakan atau orang awam, yang mereka tidak punya identitas, tidak punya ideologi, dan tidak punya pendirian. Taklid juga namanya. Taklid apa namanya? Taklid yang tidak berketentuan. Itu yang disebut dengan dondong aye, dondong dada. Orang tak sorong, inyo tata ga. Tak tentu ujung pangkah. Tak tentu arah. Tak tentu tujuan hidupnya. Dikatakan preman tidak pula, dikatakan prewa tidak pula, dikatakan jahat tidak pula. Basobok jorang berjudinya berjudi, basobok jorang bempoknya bempok, basobok jorang bergunjiangnya bergunjiang, basobok je tukang fitnahnya menjadi tukang fitnah lo, basobok jorang sembayangnya pi sembayang lo, basobok jorang puasonya puaso lo, puaso orang puaso lo nyo. Dah jelas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada yang kedua itu iman bid dalil. Dia percaya dengan dalil, dengan argumen. Tanpa ada argumen, tanpa ada penjelasan ayat, menjelaskan hadis atau temuan-temuan penelitian. Misalnya ada guru kami namanya Profesor Dr. Isa J. Buldata. Sebelumnya dia menjadi direktur di McGill University di Amerika. Dia hafal Al-Quran ini. Kehebatan, ketajaban otaknya, dia hafal Al-Quran. Masya Allah. Dan dia punya gelar doktor itu bukan satu, gelar doktornya itu 5. Doktor di bidang ekonomi, doktor di bidang politik, doktor di bidang sosial, doktor di bidang sastra, dan doktor di bidang Al-Quran. Dia hafal kitab-kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik,
Kita membacanya dari muka, dia membacanya di belakang saja bisa dia. Luar biasa si orang tua itu. Ada kitab Fathul Bari 17 jilid itu tentang hadis Bukhari. Itu menggeleng-geleng aja dia membacanya, selesai dia. Tapi jangan lupa bapak-bapak ibu, agamanya Katolik. Dia salah satu di antara dosen Islamic Studies, kajian-kajian keislaman untuk negara-negara barat, untuk negara-negara modern. Itu dia yang bisa menjelaskan ma huwa Islam itu. Kalaupun pada akhirnya dia Islam juga. Kenapa dia Islam? Karena hasil penelitiannya terkait dengan i'jaznya Al-Quran, kehebatan bahasa Al-Quran yang tidak bisa menandingi oleh bahasa manapun, termasuk otensitas Al-Quran yang tidak bisa terkalahkan oleh kitab apapun. Akhirnya dia beralih agama Islam. Ditanya, kenapa Prof masuk Islam? Jawabnya satu, hasil pemikiran dan dalil yang meyakinkan saya bahwa Al-Quran adalah kitab yang otentik. Lalu ditanya, Tuhan kan agamanya sangat banyak sekali. Ya, itu diubah-ubah oleh orang lain. Dan bisa terjadi perubahannya dalam 10 tahun itu 3 kali, 4 kali, dan itu perubahannya sesuai dengan kondisi daerah di mana mereka memahami kitab itu. Tapi yang satu ini, dimanapun, di negara manapun, dalam akademis apapun, dia dipahami sama. Maka saya memilih Islam sebagai agama yang rasional. Menurut dia yang rasional itu adalah yang tidak terkalahkan oleh kehebatan kemampuan akal, dan dia tidak berubah. Itu yang dimaksud dengan otentik oleh mereka. Maka tidak sedikit para akademis yang memilih Islam sebagai agama, termasuk Profesor Dr. Muhammad Isuzu, yang namanya kemudian Isuzu, tapi dia seorang Jepang yang belajar Islam. Dia masuk Islam bukan karena dorongan siapapun, tapi adalah karena bid dalil. Dia harungi ilmu pengetahuan modern ini dulu, baru dia masuk Islam. Dan sekarang di Barat, di Itali, di Jerman, di Prancis, jujur kita Bapak Ibu, setiap hari tidak sedikit para akademisi yang memilih Islam sebagai agama. Yang tadi mereka rajin datang ke rumah ibadah mereka, mereka tinggalkan. Karena analis mereka mengatakan agama yang mereka panut selama ini adalah agama yang tidak rasional, tapi adalah agama doktrin. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah dalam ini adalah mereka beriman dengan argumen, dengan dalil, dengan ayat, dengan hadis, dan pendapat para ulama. Dan mereka memilih pemahaman mereka adalah ahli sunnah wal jamaah karena ajarannya toleransi, ajarannya tasamuh, ajarannya solidaritas, dan dia bisa menemukan makna Islam rahmatan lil alamin. Islam itulah benar-benar rahmat bagi alam semesta. Islam bukan agama yang berantakan, Islam bukan agama teroris, Islam bukan agama kejam dan sadis. Maka dia menyebut ada Islam realitas, ada Islam aktual, ada Islam kanan, ada Islam kiri. Seperti yang disebut oleh para mufassir
seperti Az-Zamakhsyari misalnya, yang lebih rasional lagi, yang mengambil kutip dari kajian-kajian tafsirnya adalah tafsir dari kalangan Mu'tazilah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tak banyak orang memahami keimanan itu dalam perspektif akademisi. Tapi banding dengan orang yang beriman bitaklid, keutuhannya, ketahanannya, kesabarannya, keterujiannya itu jauh lebih hebat. Apa contohnya? Di barat sana orang yang beragama Islam, bapak-bapak, dia tidak akan mau pernah memakan daging ayam yang kalau daging ayam itu tak terdengar olehnya orang menyembelihnya dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Begitu pula yang dimaksud radikal oleh mereka. Dia tidak mau memakan daging apapun yang kalau dia tidak dengar penyembelihnya itu membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia memahami yang tidak diketahuinya, yang tidak didengarnya itu adalah subhat. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan antara keduanya subhat. Apa itu subhat? Tinggalkan. Lebih radikal juga dia. Radikal apa? Radikal di dalam pengamalan agama. Ada orang radikal di dalam tindakan beragama. Seperti paham-paham Khawarij misalnya. Kalau tidak begitu dalam memahami ayat hadis ini, orang yang tidak sepaham dengan dia, halal darahnya. Karena mereka belum punya kemampuan untuk melakukan gerakan, mereka diam. Tapi gerakan mereka luar biasa. Indonesia setidaknya ada yang berpaham demikian. Ada yang berpaham seperti itu. Dan gejala-gejalanya sudah banyak terlihat dan berkembang di negara ini. Pada sisi lain, ada yang berpaham liberal, bebas, yang pada satu ketika bangsa ini adalah agama memisahkan diri dengan kehidupan luas. Agama hanya di masjid, agama hanya di musola, agama hanya di dalam tempat ibadah. Di luar itu jangan dibawa-bawa nama Tuhan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang ketiga ada iman itu bil i'yan atau bil iyan, atau disebut dengan bil aqi. Beriman itu dia dengan ada kaitan, ada sangkutan, ada pautan. Selama tidak terkait, tak terpaut, tak tersangkut dengan Allah, maka orang-orang yang semacam itu belum dianggapnya seseorang itu beriman. Apa contohnya? Dia mengatakan al-imanu yazidu wa yankusu, yazidu bit ta'ati wa yankusu bil ma'siyati. Iman itu menurutnya bertambah dan berkurang. Keyakinan dia mengatakan, seperti juga kajian kita sebelumnya Bapak Ibu, yang membuat kita hari ini seperti ini, itu adalah ditentukan oleh keyakinan, ditentukan oleh akidah, ditentukan oleh pautan sangkutan. Bagi mereka memahami agama yang pekerjaan yang bukan untuk Allah, bisa kafir,
bisa syirik, bisa munafik, bisa fasik, bisa mujrimin, pelaku dosa, bisa mungkar, bisa zalim, bisa fasad, bisa perbuatan keji, bisa dosa besar, bisa dosa kecil. Oleh karena itu, bagi mereka semuanya adalah lillah, semuanya itu adalah karena Allah. Dalam konsep-konsep keislaman terlihat ada orang yang menjauhkan dirinya dari masyarakat. Terkesan ada mereka menjauhkan dirinya dari masyarakat, dia sibuk berzikir, dia sibuk beribadat, dia tidak mementingkan kehidupan duniawinya. Mereka beribadah, soal rezeki, soal kehidupan Allah. Ada. Adakah masyarakat yang seperti itu? Banyak. Dia tidak berpendidikan tinggi, dia tidak sekolah tinggi, dia tidak berpengetahuan yang hebat, tapi dia dalam kehidupannya yakin bahwa segalanya adalah urusan Allah. Ada dalam masyarakat? Ada. Ketika istrinya akan melahirkan, rumahnya bocor, disewa lagi. Hari hujan, yang dimakan tak ada untuk besok. Tanya dia, Ustaz, kemana Ustaz? Saya mau berdakwah, saya menyampaikan Islam. Ustaz, tapi kan istri Ustaz besok akan mau melahirkan. Apa jawab Ustaz itu? Allah sangat tahu kondisi istri saya dan kondisi saya. Yang memberikan kemudahan, yang menolong, yang akan membela bukan saya, bukan juga orang lain, tapi Allah. Maka alhamdulillah, saya sekarang mau pergi berdakwah, menyampaikan Islam. Lalu bagaimana istri Ustaz? Saya tinggalkan dia dengan Allah. Coba, sudah seperti itu bapak-bapak? Ada dalam masyarakat? Ada. Namanya apa? Dia beriman dengan penuh keyakinan. La haula wa la quwata illa billah. Dia tidak mementingkan ekonominya, dia tidak mementingkan kekayaannya, dia tidak harus ke ladang, ke sawah, enggak. Dia berdakwah dia. Tak hanya berdakwah di dalam negeri, tapi juga berdakwah ke luar negeri. Dengan bapak itu pergi ke luar negeri. Oh, dia bilang, bumi ini milik Allah. Di mana kita berada, Allah melihatnya. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah tahu apa yang saya kerjakan untuk Allah pada siang hari. Allah tahu apa yang saya perbuat untuk Islam ini di malam hari. Kalau saya hanya sholat, zakat, puasa, haji, itu terlalu sombong saya. Tapi bagaimana orang yang belum sholat ini bisa jadi sholat? Bagaimana orang yang tidak berzakat ini bisa menjadi berzakat? Bagaimana orang tidak ke masjid mau ke masjid? Saya berdakwah. Apa dalilnya Ustaz? Khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Manusia yang terbaik itu adalah orang yang keluar dari rumah ini mengajak orang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab. Sekalipun dia akan datangi para ahli-ahli kitab,
Apa maksudnya? Para akademis, para ilmuwan didatanginya. Tuan, pergilah kita solat. Jangan hirau lagi dengan pangkat, jabatan, tuah, nama, gelar. Maulah kita ke masjid, marilah kita ramaikan masjid, marilah kita beribadah. Kadang-kadang dia hardik, kadang-kadang dia marah-marahi, kadang-kadang dicaci maki. Bencikah dia? Sakit hatikah dia? Tidak. Besok datang lagi dia. Assalamualaikum Pak, mari kita ke masjid, mari kita berbuat untuk Allah. Dilihatnya Pak Haji yang rajin-rajin ke masjid. Apa yang ala kepalanya? Ini Bapak Haji ini kenapa kok sombong ya? Dia aja yang pergi sholat, anaknya gimana, adiknya bagaimana, tetangganya bagaimana. Maunya Pak Haji aja yang masuk surga. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, sudah habis waktunya. Nah, semoga terakhir adalah iman bil haqq, percaya dengan penuh kebenaran. Nah, barangkali ini kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita pada kajian ini. Tadi kita rencana mau ada tanya jawab, tapi waktu juga yang membatasi. Setidaknya kajian-kajian ini menjadi catatan oleh kita. Semoga Allah meridhoi kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.